Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, terima kasih. Selamat datang di kantor DPP PDI Perjuangan. Sudah lama tidak datang dengan rombongan wartawan sebanyak ini. Jadi kalau teman-teman lihat di kantor DPP ini makin asri, tanamannya makin hijau royo-royo, bunga-bunganya dirawat dengan baik. Penugasan di lapangan, digembleng lagi di sekolah partai, ditugaskan di struktur eksekutif dan legislatif partai, tetapi ada perspektif lain, yaitu penegakan disiplin partai. Mengapa itu penting? Karena partai ini dibangun dengan cita-cita besar agar PDI Perjuangan ini sejak didirikan oleh Bung Karno PNI pada tanggal 4 Juli 1927, sehingga partai membangun cita-cita kolektif untuk perjuangan bagi kejayaan bangsa dan negara, sehingga mereka yang berpartai, anggota dan kader yang bergabung di PDI Perjuangan itu prinsipnya sukarela karena emotional bonding, karena menyatukan diri dengan cita-cita yang lebih besar itu. Untuk itu Kongres kelima partai telah memutuskan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor. Partai pelopor ini partai yang berdisiplin dalam teori, disiplin dalam ideologi sebagai hal yang paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, disiplin di dalam menjalankan platform partai, dan disiplin di dalam pergerakan ke bawah. Ya, karena itulah tugas sebagai partai Tidak tuh, pas tuh. Udah dapat kan? kelima terkait dengan pileg, pilpres. Semua menegaskan bahwa demi tanggung jawab yang lebih besar tersebut, maka Kongres kelima telah memberikan mandat terkait dengan capres dan cawapres. Itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dan skala prioritas bagi seluruh kader partai saat ini adalah turun ke bawah, mengingat persoalan yang dihadapi rakyat bangsa Indonesia tidak ringan. Persoalan ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, diikuti dengan pertarungan geopolitik global menciptakan krisis pangan, krisis energi, dan kemudian ini menjadi konsentrasi utama partai. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin berpesan terkait dengan capres dan cawapres seluruh anggota dan kader partai agar membangun kesabaran revolusioner, agar bersabar pada waktunya, momentum yang tepat nanti pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam, dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara. Tidak tuh, pas tuh. Udah dapat kan? Ganjar. Pranowo, maka hari ini dilakukan klarifikasi oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Bapak Komarudin Watubun, yang saya bertugas untuk mendampingi beliau. Karena itulah apa hasil klarifikasi kepada Pak Komarudin memberikan penjelasan kepada teman-teman pers agar memahami posisi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor yang betul-betul menginginkan seluruh kader partai untuk berdisiplin, dan pergerakannya itu adalah pergerakan ke bawah, menyatu dengan kekuatan rakyat sebagai skala prioritas terpenting saat ini. Baik, terima kasih Pak Sekjen, teman-teman wartawan. Setelah kami menyampaikan klarifikasi pada Pak Ganjar, meskipun apa yang disampaikan itu saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu kepada media, tetapi yang menyampaikan itu lebih pas hari ini adalah Pak Ganjar. Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan
Tuh lihat tuh, pas tuh. Udah dapat kan? Pak Ganjar. Tuh lihat tuh, pas tuh. Udah dapat kan? Pak Ganjar. 01 menamakan Dewan Kolonel antara lain Pak Trimedia Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sington, saya udah pesannya Pak. Pak Profesor Iya. Hendrawan, Enggak, di sebelah Pak lagi zoom. beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai, dan itu makanya dan pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran di sana. Begitu, Mas Yadja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, dan gerakan pada ideologi. Dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu, sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangan oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503, instruksi nomor 4503 garing internal garing BPP garing 10 garing 2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, yang menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25%